Onyo, panggilan akrabnya, kerap dituding memiliki hubungan yang tidak wajar dengan Sarwenda, ibu angkatnya, karena kedekatan mereka. Rupanya, tuduhan hubungan terlarang ini membuat veteran Peto stres. Halo sahabat Leslar, jumpa lagi bersama kami channel YouTube Indohot 23 yang akan menyajikan seputar informasi selebriti, hiburan terbaru tanah air. Namun sebelum lanjut ke videonya, mari bangun channel ini agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Ruben Onsu akhirnya buka suara tentang rumor keretakan rumah tangganya. Presenter Ruben Onsu akhirnya angkat bicara terkait dengan rumor keretakan rumah tangganya dengan Sarwenda. Ruben mengatakan, selama ini tidak pernah diam walaupun terlihat bungkam dan enggan berbicara secara terang-terangan kepada publik. Selain itu, kata Ruben, ada banyak orang yang bergantung kepadanya sehingga ia memilih diam dan tidak banyak berbicara, khususnya terkait rumor keretakan rumah tangganya. Yang bersandar di pundak gue banyak banget, tetapi percaya atau tidak saya hanya bisa diam, menelan ludah, kata Ruben Onsu dikutip berita1.com dalam salah satu akun gosip, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Ruben mengaku, dirinya selalu mengalihkan pandangannya dari isu-isu miring soal rumah tangganya. Ia tetap memilih diam dan tidak ingin kondisi dan situasinya semakin rumit. Menurutnya, terlalu banyak orang yang ikut campur dengan urusan rumah tangganya. Terpenting saat ini Ruben tidak ingin terlalu mendramatisasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Kalau ditanya gue tuh cuma ketawa doang ya, karena terlalu banyak orang yang ikut campur, jelasnya. Untuk menghadapi masalah yang menimpanya, Ruben mengatakan mempunyai cara sendiri menghadapi dan menyelesaikannya tanpa adanya campur tangan orang lain. Saya bisa menghadapinya dengan cara saya sendiri, tandasnya. Kabar yang kedua, heboh isu kisruh dengan Sarwenda dan Jordi Onsu. Ruben Onsu nangis ungkap ada masalah berat lainnya. Presenter Ruben Onsu akhirnya buka suara soal isu miring rumah tangganya dengan Sarwenda. Belakangan, muncul kabar rumah tangga Ruben Onsu dan sang istri tengah diterpa masalah hingga isu masuknya gugatan cerai. Lebih dari itu, perseteruan antara Ruben Onsu dengan adiknya, Jordi Onsu juga masih menjadi sorotan publik. Atas banyaknya kabar-kabar tak sedap itu, ayah tiga anak ini pilih menyikapinya santai. Bahkan ia seolah menyepelekan terkait kabar masalah di keluarganya. Bukan tanpa sebab, lantaran ada masalah lain yang kini jadi fokus utamanya Ruben. Yakni Ruben tengah fokus pada kondisi kesehatannya yang disebut semakin memburuk. Gue tuh cuman ketawa doang, karena publik terlalu banyak ikut campur, jelas Ruben Onsu. Dikutip dari YouTube RCTI Entertainment, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Itu bukan menjadi pikiran utama, bukan maksud menyepelekan, tapi saya bisa menyelesaikan dengan caranya, lanjutnya. Pun ia menilai isu rumah tangga dan konfliknya dengan Jordi banyak pihak yang akhirnya ikut campur. Sehingga ia tak mau terlalu terpengaruh atas cerita-cerita yang bukan dari versinya. Tapi terlalu banyak yang ikut campur, padahal gue lagi concern dengan cerita yang berbeda, jelas Ruben. Apalagi, Ruben juga masih disibukkan dengan jadwal pekerjaan yang padat. Terlebih selama bekerja di hadapan kamera, Ruben harus bisa menjaga kondisi hatinya. Nggak gampang loh saya punya acara hiburan di pagi hari. Kita harus masuk ketika live cerita, ketawa, gembira. Kita dituntut untuk profesional, terang Ruben. Jadi udah deh, gue ngapain aja pasti beloknya kemana. Yang mau gue pikirin itu kesehatan gue dulu, dan Ruben menjelaskan sambil menangis. Terlebih lagi, dikatakan Ruben, banyak karyawan yang bergantung padanya, sehingga ia akan mengusahakan apapun untuk orang-orang di sekitarnya. Yang bersandar di pundak gue banyak banget, ucap Ruben. Terlebih pada ketiga buah hatinya, Ruben menitipkan pesan-pesan, termasuk mengingatkan apapun yang terjadi Ruben akan selalu menyayangi anak-anaknya. Untuk ketiga anakku, tetap jadi anak yang baik, tetap jadi anak yang lucu, dan ayah selalu sayang sama kalian, tandas Ruben. Kabar yang ketiga, Sarwenda jarang bareng Ruben Onsu lagi, kata netizen sambil nangis, jangan cerai please. Sarwenda mengunggah kegiatan bersama ketiga anaknya, Betran Peto, Thalia Onsu dan Tania Onsu. Namun,
kegiatan itu kembali tidak dihadiri oleh sang suami Ruben Onsu. Meski tanpa suami di sisinya, Sarwenda tetap menyemangati kedua putrinya, Thalia dan Tania yang tengah perform di atas panggung dalam rangka memperingati Hari Ibu. Trio Gemoy, Cici, Nia, Ella perform buat Hari Ibu, posting Sarwenda di Instagram pribadinya @sarwenda29, Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Dari postingan tersebut, tampak banyak netizen yang turut berkomentar sedih karena Sarwenda sering membagikan momen bareng anak tanpa kehadiran suami. Keprihatinan netizen itu semakin membuat situasi makin panas terhadap rumah tangganya yang diduga sedang tidak baik-baik saja bersama Ruben Onsu. Sedih dengar lagunya, tapi lebih sedih gak ada ayah. Ayah how are today? Ujar netizen, please cut Ruben dan Sarwenda jangan pisah. Ini aja saya nangis liatnya, tolong kalian jangan pisah. Timpal netizen lain. Sedih lihatnya, biasa ayah Ruben selalu hadir untuk support anak-anaknya tiap perform. Tapi kalau ini jarang terlihat, tambah netizen lain. Sementara itu, dikabarkan pula bila Sarwenda dan Ruben Onsu saat ini sudah pisah rumah. Kabar yang keempat, isu Ruben Onsu mualaf usai digugat cerai menyeruak. Sarwenda pasang badan polisikan haters sebut berperan peto ayah baru. Belum reda isu yang beredar bahwa Sarwenda telah mengajukan gugatan cerai terhadap Ruben Onsu. Isu Ruben berpindah agama Islam, mualaf, usai digugat cerai ikut menyeruak menjadi pembicaraan publik. Kali ini Sarwenda geram dengan komentar negatif di media sosial yang menudingnya memiliki hubungan spesial dengan anak angkatnya, Betran Peto. Tak dipungkiri, sejak diadopsi, Betran Peto memang kerap mencuri perhatian publik. Kedekatan dan kemesraan antara Betran dan Sarwenda sering menjadi sorotan. Tudingan dirinya memiliki hubungan spesial dengan Betran Peto muncul setelah ia mengunggah video dirinya berjoget bersama anak angkatnya tersebut. Salah satu komentar yang membuat Sarwenda murka datang dari akun bernama Cancer. Akun tersebut menuliskan komentar, ayah baru ya gantian Ruben Onsu. Tak terima dengan komentar tersebut, Sarwenda membalasnya dengan tegas. Ia menyatakan akan membawa kasus ini ke jalur hukum karena komentar tersebut telah mengganggu psikologisnya dan anak-anaknya. Halo cantik, JGN hilangnya akunnya. Kasih ke kuasa hukum ya karena KM sudah mengganggu psikologis saya dan anak-anak saya, apalagi fitnah, balas Sarwenda. Sarwenda juga menuntut permintaan maaf secara langsung dari pemilik akun, Cancer. Ia bahkan telah menyelidiki sosok dan kehidupan pemilik akun tersebut. Halo mbak, kata tim kuasa hukum saya ada warung ya di depan rumah mbak. Ditunggu etikat baiknya ya, ngatain di DPN umum minta maaf pun BGT ya kak, tulis Sarwenda. Dikutip dari postingan Instagram akun gosip @tante.rempoong.official, Selasa tanggal 14 Mei tahun 2024. Ketegasan Sarwenda ini mendapat banyak dukungan dari netizen. Banyak yang geram dengan komentar-komentar negatif yang ditujukan kepada Sarwenda dan Betran Peto. Sarwenda sendiri menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki hubungan spesial dengan putra sambungnya itu. Ia merasa serba salah karena harus menghadapi berbagai kabar yang sama sekali tidak benar tentang ia dan keluarganya. Usai isu ia menggugat cerai sang suami, Sarwenda angkat bicara kepada awak media. Sembari menahan tangis, Sarwenda membantah isu sudah mengajukan gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gak ada, aku gak ada gugatan apapun, ujar Sarwenda, dikutip dari akun Instagram @berida_gosip, Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024. Dengan suara bergetar, Sarwenda mengaku sedih selalu difitnah berkali-kali. Aku coba menonton lah ya beberapa videonya Sarwenda dengan anak angkatnya yang dipublish, dan memang ada video yang nyangkut yang saya lihat itu yang dimana ketika siapa nama anak angkatnya ya, Betran memeluk ibunya dari belakang terus dia cium di sini. Nah, ini aku sebagai seorang ibu ya, kalau seandainya itu anak saya, ini anak kandung, kita nggak ngomong itu anak angkat, itu anak kandung saya, cium di sini saya, ya,
saya pasti marah. Karena kan perempuan, ini kan daerah saya. Nah, tapi kalau hal itu dibiarkan, saya rasa sih, ya tergantung sih sebenarnya, tergantung. Ya karena kan untuk kasih sayang seseorang itu beda-beda. Ya, tapi hal ini kan dipublish. Kalau sampai netizen itu menghujat, ngebully, itu sebenarnya kita yang memancing. Karena hal itu kan sesuatu yang tidak wajar dipertontonkan, apalagi itu anak angkat, anak kandung aja kita pasti bilang, ini nggak wajar banget sih, pasti gitu ya. Sebenarnya sih kalau memang hal-hal seperti itu kita lakukan, nggak usah dipublish, ya cukup privasi kita aja gitu loh. Mungkin Sarwenda itu sebenarnya sayang banget sama anaknya, karena begitu sayangnya dia sama anaknya, ini sayangnya tulus ya, dia nggak mikir macem-macem. Tapi netizen yang berpikir macem-macem, nah netizen yang berpikir macem-macem ini sebenarnya harus kita hentikan dengan sikap kita gitu. Maaf ya, saya bukan bermaksud mengajarin, kita kalau mau hidup tenang, kalau kita mau hidup damai, ya pertontonkan sesuatu hal yang positif aja sih. Sekalipun sebenarnya mungkin menurut Sarwenda atau veteran itu positif, tapi kan tidak dengan orang lain, karena semua orang punya perspektif yang berbeda-beda tentang sebuah pelukan, tentang sebuah ciuman, apalagi antara ibu angkat dengan anak, antara ibu kandung dan anak kandung aja, itu juga bisa menjadi pro dan kontra. Netizen juga harus bijak juga ya dalam berkomentar. Ya kasihan juga itu si veteran, kan dia kan juga anak angkat yang sudah dibantu oleh Sarwenda dan Bobe. Benar-benar mereka tulus kepada anak itu, disekolahkan. Ya jangan sampai membuat mental anak itu juga sampai down gitu loh ya, karena veteran itu anak baik. Kalau saya lihat sih dia anak baik banget. Dia memang kalau saya perhatikan, dia itu pikirannya itu nggak macem-macem, pikirannya itu nggak aneh-aneh kalau yang saya perhatikan gitu loh. Tapi komentar netizen yang akan mengerusak pola pikir dia nantinya gitu loh. Ya kalau memang kita sayang sama anak kita, ya udah tunjukkan aja sewajarnya. Sekalipun sebenarnya itu wajar buat kalian, tapi tidak dengan netizen gitu. Karena seperti saya bilang, semua orang punya perspektif yang berbeda-beda tentang pelukan, ciuman, dan kasih sayang. Karena kita hidup bermasyarakat kan. Semangat ya buat veteran Sarwenda dan Ruben Ons. Kalian orang baik. Aku punya feeling Sarwenda dan Bertrand gak ada perasaan aneh-aneh. Kalau mau aneh-aneh, mereka pasti di belakang kamera. Kalau ini 100% gue juga setuju deh. Gue tidak pernah berpikiran aneh-aneh kalau misalnya mereka itu ada hubungan lebih dari sekedar ibu dan anak gitu. Kasih sayang Sarwenda itu rata ke semuanya. Mau Bertrand itu anak angkat, dia kan itu rata. Gue yakin 100% kalau misalnya tentang hal ini ya. Makanya di video gue nggak ada bilang mereka punya hubungan khusus. Yang gue tekankan ya, karena ini kita tinggalnya di Indonesia ya, kedekatan sama anak, apalagi anak angkat yang berlawanan jenis ya, itu tidak boleh dipublikasikan ke kita nih sebagai netizen, ngerti nggak sih? Karena kalau misalnya udah jatuh ke tangan netizen ya, dengan pemikiran yang bervariasi dan beraneka ragam ya, apalagi Indonesia ini masih banyak banget yang SDM-nya rendah ya, menurut gue ya, pasti akan menimbulkan pikiran-pikiran negatif atau asumsi-asumsi negatif gitu ya. Kalau untuk keluarga bule ya, ini gue ngomong keluarga bule ya, itu bahkan orang tuanya itu bisa cium bibir loh, wah gitu loh ya, dan itu normal ya. Tapi ya nggak waktu udah gede juga sih ya kan, waktu masih kecil tuh bener-bener cium, kiss the lips gitu loh, maksudnya cium bibir, dan itu normal di sana gitu kan. Mungkin kalau di sini kan aneh gitu kan. Jadi gue sama sekali tidak ada kecurigaan kalau Bertrand sama Sarwenda itu punya hubungan yang di luar, yang aneh-aneh, intinya yang lebih daripada ibu dan anak ya. Tapi yang dilihat sama netizen di video-video yang beredar itu memunculkan asumsi. Makanya gue bilang, gue saranin ya, untuk ya hal-hal seperti itu, adegan-adegan yang seperti itu yang mungkin menimbulkan persepsi yang salah, itu dikurang-kurangin gitu kan. Banyak yang komentar ibaratnya ya, cara keluarga orang itu mendidik anaknya, kasih sayang, menunjukkan kasih sayangnya itu beda-beda. Betul, gue setuju ya, dan itu tidak masalah sama sekali kalau misalnya
mereka itu mau melakukan seperti kayak kissing atau enggak apa, cium pipi, ya, tapi asal jangan dipublikasikan, jangan di tempat umum ataupun jangan di depan kamera, karena akhirnya jadi bumerang sendiri, ya nggak? Apalagi Sarwenda ini adalah public figure, ya, pastinya tidak luput dari sorotan-sorotan netizen gitu. Terus ada juga yang bilang, oh berarti lu belain si akun cancer itu dong? Enggak, gue kagak belain dia sama sekali. Ngapain gue belain dia? Kenal aja gue sama dia kagak, bentuk mukanya gue kagak tahu kayak gimana gitu. Tapi yang gue lihat di akunnya cancer itu, ya, itu tuh dia tuh kayak ngomong ini penggantinya Ruben Onsu. Nah disitulah yang membuat Sarwenda kesel, karena itu udah jatuhnya ke apa ya, fitnah, ngerti nggak? Karena si cancernya mungkin tidak tahu faktanya gitu. Sedangkan menurut gue pribadi, ya, dengan adanya video-video yang tersebar, harusnya Sarwenda itu tidak perlu apa ya, maksudnya gak usah terlalu diurusin lah, jangan sampai mengganggu mentalnya dia. Maksud gue gitu loh, paham ya sampai sini ya? Karena itu adalah risiko dari jadi public figure yang selalu menjadi sorotan, apalagi kehidupan pribadinya kan diekspos juga, ya nggak, di YouTube dulu seperti apa gitu loh. Intinya gue yakin dan percaya mereka itu benar-benar pure ibu dan anak gitu, nggak ada yang aneh-aneh. Tapi karena hal-hal yang dilakukan itu di depan kamera, muncullah persepsi negatif. Karena gue yakin Sarwenda itu dari keluarga yang educated, beragama gitu loh, nggak mungkin dia kayak begitu. Yang gue lihat selama ini loh ya, maksud gue gitu loh. Tapi video-video yang tersebar itu akhirnya membuat netizen itu berpikiran yang aneh-aneh. Karena ya tau lah, netizen itu kan dari background yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda, pergaulan yang berbeda gitu maksud gue. Karena itu merupakan sesuatu yang nggak lazim aja. Mungkin kalau di keluarga Sarwenda sama Ruben Onsu itu sesuatu yang mungkin biasa gitu loh dilakukan, tapi mungkin di Indonesia itu tidak lazim, ya, jadi menimbulkan persepsi yang salah. Tapi kalau menurut gue pribadi, intinya kalau misalnya antara ibu dan anak, apalagi lawan jenis ya, ataupun ayah sama anak ya, yang lawan jenis, harus udah bisa jaga jarak juga kalau anaknya itu sudah beranjak remaja. Itu menurut gue pribadi gitu. Jujur dengan adanya video-video yang beredar itu, gue juga jujur ya liatnya shock dan kaget. Tapi akhirnya gue mikir, ini kan karena cuma potongan-potongan nih, jadi kita kesannya tuh melihat itu kayak wah gimana banget gitu kan. Mungkin kalau kita lihat video secara keseluruhan mungkin maknanya beda lagi, apalagi digoreng lagi sama netizen. Gua pun sendiri pada saat lihat video yang banyak beredar itu ya, bukan satu video, gue juga kayak berasa nggak lazim, aneh gitu loh. Ya intinya gitu-gitu, jangan di depan umum, jangan di depan kamera lah, daripada jadi bumerang, ya nggak? Betran Peto, Sarwenda, dan Ruben Onsu. Jadi ini kan yang diangkat oleh Sarwenda dan Ruben Onsu itu Betran Peto atau Onyo, itu kan dia kembali ke kampungnya, ya, NTT, ke tempat orang tua kandungnya dengan alasan menjenguk orang tua atau melepas kangen atau apalah. Intinya si Onyo ini kembali ke kampung halaman dia, ya. Nah, bagi sebagian besar netizen itu adalah hal yang normal. Mungkin Onyo ini menjenguk orang tuanya atau menjenguk kerabatnya, rindu kampung halaman, kan gitu. Bagi pemikiran kebanyakan netizen, terutama fans mereka. Namun dalam pandangan saya pribadi, bisa salah bisa benar, ya. Onyo atau Betran pulang kampung itu ada hubungannya dengan keretakan rumah tangga Ruben dan Sarwenda. Dalam artian begini, karena dalam pandangan saya, ini Sarwenda dan Ruben kan hubungan keluarganya ada masalah, kayak retak gitu kan antara Ruben dan Sarwenda. Nah, dalam pandangan saya, karena keretakan ini, itu kemudian si Betran ini atau Onyo ini dia menarik diri, entah dia sendiri yang menarik diri atau dia disuruh untuk mengasingkan diri dulu, pulang ke kampungnya, ya. Makanya dia pulang ke kampungnya, kembali ke kampungnya di NTT, karena dia tahu
bahwa Sarwenda dan Ruben sedang retak rumah tangganya. Kalau memang ini tidak ada hubungannya dengan dia, dengan veteran itu, tentu ketika si Ruben dan Sarwenda ada masalah, dia masih di Jakarta bersama dengan adik-adiknya. Kan dia sudah dianggap anak, ya kan? Dia sudah ada dianggap anak-anak seperti anak kandung juga. Jadi ketika Ruben dan Sarwenda ada masalah, dia dalam opini saya bijaknya yang mendampingi adik-adiknya di Jakarta. Namun ketika ini Ruben dan Sarwenda retak, dia seperti menarik diri gitu loh, atau disuruh ke NTT dulu. Nanti setelah ini keadaan membaik, mungkin dia akan baru balik lagi ke Jakarta gitu loh. Ya, gitu. Jadi ini dalam opini saya. Jadi ini bagi saya pribadi ini nggak kebetulan dia ke NTT ketika rumah tangga ini ada masalah gitu loh. Ya, dalam sudut pandang saya. Dan yang terakhir itu netizen berkomentar itu sesuai dengan apa PT yang mereka buat gitu loh, public figure. Ya, jadi apa video yang public figure bikin, itulah yang netizen komentari. Ya, lalu mengupload segala kegiatannya di media sosial, itu wajar dikomentari netizen, itu resiko public figure. Saya belum pernah melihat atau mendengar ada undang-undang bahwa public figure itu kalau setiap bikin konten harus hanya komen puji-pujian. Belum pernah saya mendengar. Itu dalam opini pandangan saya, bisa salah bisa benar.